ini untuk presentasi tentang perusahaan kita. Kakak yang Ipin. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, sebelum saya nanti akan membahas tentang profil dari perusahaan. Nah, saya mau angkat dua isu. Isu yang pertama adalah tentang fresh graduate. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman di sini udah tahu ya arti dari fresh graduate sendiri itu apa. Nah, tapi saya akan jelaskan apa aja ketakutan yang dialami oleh fresh graduate ketika mereka baru benar-benar lulus. Nah, yang pertama adalah kebingungan. Kebingungan yang dihadapi oleh teman-teman fresh graduate ini bisa jadi mulai dari kebingungan info lowongan kerja, kemudian kebingungan apa yang harus disiapkan untuk bekerja gitu ya. Apalagi untuk yang benar-benar fresh banget atau yang selama kuliah dia nggak pernah yang namanya part time atau apapun gitu ya, entah kuliah atau pas sekolah gitu. Nah, nggak jarang biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan unik gitu ya dari teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang baru lulus itu ketika ada sebuah lowongan kerja yang lagi dipublish atau sedang di posting gitu ya. Nah, biasanya mereka akan tanya, ini lowongan udah ditutup atau belum, ini lowongan dikirim kemana, ada CP-nya atau enggak, dan sebagainya. Nah, padahal biasanya semua pertanyaan itu udah ada di pamfletnya masing-masing gitu. Kayak misalkan mau ngirim kemana, di situ udah ada alamat email sama alamat kantornya biasanya. Kemudian ada juga yang nanya ini ditutup sampai kapan. Biasanya di situ udah ada batas maksimalnya. Ya mungkin untuk beberapa loker memang nggak ada batas maksimalnya gitu ya. Nah, lalu biasanya bakal nanya juga ada kontak personnya atau enggak. Nah kayak gitu. Nah saya akan coba bedah satu-satu ya dari 3 subpoin yang udah saya sampaikan tadi. Yang pertama kontak person. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada sebuah pamflet gitu ya, sebuah pamflet, kalau tujuannya teman-teman untuk memastikan keabsahan lowongan tersebut, sebenarnya cukup dengan membandingkan ke akun-akun loker yang serupa gitu loh, yang misalkan postingnya sama gitu ya. Contoh misalkan ada pamflet A diposting sama lowongan kerja Kediri, gitu ya, misalkan di Instagram. Cari lowongan Kediri yang lain di Instagram, akun lowongan Kediri yang lain di Instagram yang serupa gitu loh. Maksudnya dia sama nggak postingnya ini. Minimal ada 3 akun yang udah posting dengan pamflet yang sama. Nah, biasanya keabsahannya udah nggak perlu diragukan lagi. Tapi kalau tujuannya teman-teman kontak personnya itu untuk nanya apakah lowongannya ada dan sebagainya, saran saya nggak usah. Karena mungkin untuk beberapa perusahaan akan apa ya istilahnya akan respon terhadap pertanyaan teman-teman. Tapi nggak jarang perusahaan juga nggak akan respon. Nah, jatuhnya nanti akan seperti apa kalau misalkan perusahaan itu nggak respon, jatuhnya teman-teman akan menghardik perusahaan tersebut atau seolah-olah perusahaan ini nggak pernah memproses karyawan dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu yang biasanya muncul dalam pikiran teman-teman fresh graduate gitu ya. Kebingungan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencari lowongan pekerjaan. Nah, biasanya beberapa lowongan pekerjaan itu akan di-share di beberapa job portal mulai dari medsos ya, baik Facebook maupun Instagram. Ada juga yang pakai vendor kayak Jobstreet, Jobs ID, Karir.com dan sebagainya. Gitu. Nah, ini juga bisa jadi bahan teman-teman untuk cross check. Biasanya kalau perusahaan itu urgent banget kebutuhan orangnya yang untuk mengisi posisi tersebut, dia tidak hanya akan posting di salah satu job portal. Biasanya di medsos sekalian sama di vendor. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Kemudian kebingungan yang perlu disiapkan apa aja. Nah, idealnya setiap lulusan baru gitu ya, fresh graduate itu biasanya mereka udah dibekali waktu sekolah, waktu kuliah, gimana nantinya akan menghadapi persaingan dunia kerja. Meskipun mungkin secara teknis teman-teman nggak mendapatkan ya
gimana caranya membuat surat lamaran kerja, gimana caranya membuat CV. Tapi kan pasti teman-teman udah coba untuk mencari tahu gimana sih caranya membuat CV, gimana caranya membuat surat lamaran dan sebagainya. Yang artinya persiapan buat menghadapi dunia kerja berikutnya. Kayak gitu. Nah, biasanya nggak stop hanya di kebingungan aja nih. Biasanya teman-teman akan meningkat ke rasa kurang percaya diri. Kalau persiapannya udah matang gitu ya, mulai dari cari info lowongannya, kemudian nyiapin berkas-berkasnya, persiapan dan sebagainya. Nah, ini yang sering dialami, yaitu kurang percaya diri. Ketika anak-anak fresh graduate lulusan baru ini diundang datang buat psikotes atau interview, biasanya mereka akan kayak demam panggung gitu lah istilahnya. Yang sebelumnya belum pernah interview, sebelumnya belum pernah psikotes, akhirnya cemas gitu ya menghadapi situasi seperti ini. Nah, ini yang bisa jadi bumerang buat teman-teman. Karena sebenarnya untuk lolos psikotes dan interview itu juga butuh jam terbang gitu ya, nggak cuma hanya pekerjaan tapi dalam proses seleksi pun juga butuh jam terbang. Semakin sering teman-teman psikotes, semakin sering teman-teman interview, itu juga akan melatih teman-teman gitu. Nah, dalam hal ini mentalnya, terutama buat interview ya. Karena kalau misalkan dalam interview hanya sekali, dua kali, terus teman-teman merasa gagal dan sebagainya, ya pasti di interview berikutnya akan mengalami hal yang serupa gitu. Harusnya atau idealnya gitu ya, misalkan udah berkali-kali menjalani psikotes dan interview di beberapa perusahaan tetapi masih gagal, nah berarti perlu ada evaluasi juga. Nah ya, baik dari segi interviewnya teman-teman, dari segi cara mengerjakan psikotes dan sebagainya, kayak gitu. Nah, yang paling bahaya itu adalah ketika semuanya udah dijalani gitu ya, mulai dari kebingungan, mengerjakan, akhirnya pesimis. Nah, jatuhnya seperti yang sempat saya singgung sebelumnya. Jadi ketika udah merasa seringnya gagal gitu ya, sering gagal dari psikotes sama sering gagal interview, akhirnya pesimis. Dan kalau pesimis, akhirnya teman-teman akan merasa punya apa-apa gitu, merasa gagal. Ya. Akhirnya merasa gagal, terus gimana dan sebagainya. Itu yang repot. Karena buat membangun mental supaya seseorang itu supaya orang itu bangkit lagi itu susah gitu. Kalau teman-teman hanya mengandalkan motivasi dari orang lain buat ngangkat mentalnya teman-teman, ya nggak bisa. Semuanya harus kembali pada dirinya masing-masing. Jadi mulai sekarang harus disadari gitu ya. Artinya apa? Benang merahnya dari ini semua ketika teman-teman sudah menjalani proses semuanya ya, mulai dari persiapan sampai psikotes, ya harus siap gagal gitu. Jangan hanya siap saya diterima, tapi juga harus siap gagal. Karena jika ini udah apa ya, udah terasa dalam dirinya, ya, suatu saat terasa gagal ini, ya pasti akan dianggap biasa gitu teman-teman. Nah, seperti kalau misalkan pernah nonton anekdotnya Cak Lontong gitu ya, dia pernah bilang kalau misalkan saya nggak masalah saya gagal terus, karena suatu saat gagal itu akan capek datang saya, kayak gitu ya. Jadi idealnya jangan sampai ketika udah menjalani proses baik psikotes maupun interview, terutama untuk teman-teman yang baru lulus nih ya, itu terus mentalnya jadi down, saya merasa saya nggak mampu dan sebagainya. Nah, kemudian isu yang kedua yang mau saya angkat di sini itu adalah CV yang baik. Nah, ini sering banget muncul di semua media sosial ya, baik di Instagram, di Facebook, di LinkedIn, mungkin yang sudah punya akun LinkedIn, kemudian di beberapa medsos yang lain ya. Bahkan muncul sebuah pekerjaan orang mampu mendesain CV dan sebagainya ya. Akhirnya muncul pertanyaan, sebenarnya CV yang baik itu ada apa enggak ya. Saya mau coba tanya ke teman-teman, silahkan dijawab. Kalau menurut kalian CV yang baik itu ada atau enggak?
Ada. Ada, oke. Ada yang lain mau jawab? Ada, karena untuk mengenalkan diri perlu CV yang baik agar mudah dimengerti. Oke, oke. Sudah selesai? Oke, berarti udah paham ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Berarti CV yang baik itu baik dari segi desainnya, baik dari segi isinya atau apa? Siapa yang mau jawab? Isi Pak, isinya yang mudah dipahami dari pihak HRD-nya tentang informasi-informasi. Oke, oke, terima kasih. Oke, saya akan mulai ini ya. Nah, sebelum saya membicarakan tentang hal ini, saya bukan mau menjatuhkan teman, mungkin salah satu teman-teman di sini, saya juga nggak tahu ya, atau teman-temannya ada yang sedang menjalani usaha ini, yaitu menjalani usaha desain CV dan sebagainya. Saya bukan yang mau menjatuhkan mereka, bukan. Nah, benar, CV itu butuh sebuah desain atau perlu dukungan desain ya supaya menarik untuk seorang HRD atau praktisi HRD untuk melihatnya. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting kalau misalkan ditanya CV yang baik itu ada atau tidak, ya jawabannya memang ada. Tapi yang paling penting itu adalah isinya. Mengapa demikian? Karena yang pertama, eh, kalau misalkan teman-teman menulis CV, apalagi teman-teman itu pakai jasa gitu ya, jasa pembuatan CV, teman-teman harus pastikan dulu bahwa isinya itu ada kontrol dari teman-teman gitu ya. Artinya yang pengen di dalam CV itu isinya apa aja itu teman-teman. Si pembuat CV ini hanya jasanya aja gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman buat sendiri itu akan lebih baik, berarti teman-teman udah tahu kemampuannya teman-teman itu seperti apa, akan lebih bebas lah intinya seperti itu. Mengapa ini penting? Karena nggak jarang ketika kalian nanti dapat kesempatan baik itu psikotes maupun interview, kalian akan di breakdown dari CV-nya atau akan ditanyain dari isi CV-nya. Nah kan lucu kalau misalkan teman-teman merasa apa ya, udah CV-nya udah sempurna, isinya udah sempurna, dari segi desain juga udah sempurna, tapi saat ditanya, nah teman-teman jawabannya beda nih sama yang ada di dalam CV. Nah ini kan jadi sebuah blunder gitu ya kalau misalkan kalian dapat kesempatan seperti itu. Nah jadi poin pentingnya dalam sebuah CV itu jangan hanya memperhatikan sebuah desainnya aja. Oke, memang betul desain itu akhirnya membuat HRD menarik, tapi tidak semua gitu ya. Dan praktisi-praktisi HRD itu kan eh, level generasi dan usianya itu kan beda-beda. Mungkin untuk sasaran HRD yang anaknya masih anak-anak muda gitu ya, dia akan melihat wah CV-nya menarik dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang generasinya udah lanjut gitu ya, generasi kelahiran tahun 60, 70, mereka kan lebih reaktif pada isi atau kontennya. Jadi kalau CV-nya semakin simpel dan isinya itu semakin apa ya, semakin menarik buat mereka, mereka akan melihat itu. Gitu ya. Jadi teman-teman juga harus bisa melihat peluang dari perusahaan itu. Kalau memang perusahaannya yang notabene dalam organisasinya itu isinya anak-anak muda, mayoritasnya anak muda banyak, nggak masalah kalau memang support desainnya itu benar-benar bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam organisasi tersebut mayoritasnya generasi yang udah lama gitu ya, generasi 70-an 80-an, biasanya mereka akan notice atau akan lebih reaktif pada konten gitu. Jadi perhatikan juga jangan sampai kalian hanya terlihat desainnya saja, tapi juga harus tahu bahwa isi dari CV itu juga penting dan itu adalah diri kalian gitu ya. Oke, kemudian nah ini adalah isu yang ketiga yang saya angkat. Jadi ini isu yang sudah muncul di era industri 4.0, namanya adalah VUCA. Ada yang sudah pernah tahu ini? Mungkin?
Oke, saya akan langsung jelaskan. Nah, VUCA itu adalah singkatan dari ini semua. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Yang dalam bahasa Indonesia udah kelihatan semuanya di sana, bergejolak, tidak pasti, kompleks, dan tidak jelas. Ya. Jadi gampangnya VUCA itu adalah situasi di mana semuanya serba tidak menentu, ya. Semuanya serba dinamis, ya. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya adalah seperti ini. Misalkan kalau zaman dahulu, ya, ada era yang namanya VUCA. Ketika orang duduk posisi sebagai seorang manajer atau direktur, mereka tinggal menikmati pekerjaan tersebut sampai nantinya pensiun. Sebelum muncul era yang namanya VUCA. Nah, muncul era yang namanya VUCA ini kita nggak bisa nyantai-nyantai terus nih. Karena apa? Ketika kita udah ada di posisi manajer atau director, posisi itu nggak selamanya bisa kita pegang. Nah, bisa jadi hari ini kita manajer, besok kita jadi supervisor. Atau bisa jadi besoknya kita demosi lagi levelnya ke officer atau staff. Nah, itu yang ditandai dengan atau yang namanya dengan era VUCA. Jadi semuanya serba tidak menentu, semuanya serba tidak pasti dan dinamis. Gitu. Nah, ini hampir hampir datang di semua lini organisasi. Ya. Kita nggak bisa bedakan ini cuma datang di organisasi yang startup atau organisasi yang emang udah lama. Sama aja, semuanya juga mengalami hal tersebut. Makanya teman-teman kalau misalkan melihat berita atau misalkan ada yang aktif di LinkedIn dan sebagainya, teman-teman akan lihat nih anak-anak muda itu udah posisinya udah ada di manajer, udah ada di director kayak gitu ya. Karena ya sekali lagi kita udah masuk di era seperti ini, di era VUCA yang semuanya serba tidak menentu. Itu. Nah, akhirnya dengan kita masuk di era ini muncullah istilah yang namanya war of talent. Ya, apa sih war of talent itu? Nah, gampangnya war of talent ini adalah kalau secara bahasa Indonesia ini adalah peperangan talenta gitu ya. Nah, jadi dalam era VUCA tersebut, kalau zaman dulu itu pelamar yang mendatangi sebuah perusahaan atau ya benar-benar melamar gitu ya, melamar sebuah pekerjaan. Nah, dengan adanya era VUCA ini dan ditandai dengan war of talent, nah sekarang semua praktisi HR atau HRD itu juga saling berebut talenta terbaik gitu. Jadi nggak cuma pelamar yang melamar pekerjaan, tapi si HRD Oke, saya lanjutkan. Sorry, tadi ada yang kick saya. Saya lanjut lagi ya. Saya jelaskan lagi tentang war of talent. Saya lanjutkan. Jadi untuk war of talent ini ditandai dengan beberapa poin. Poin yang pertama adalah SDM merupakan aset tidak ternilai. Nah, betul. Jadi kalau zaman dulu ya, kita bilang zaman dulu itu berarti tahun 2010 ke bawah ya. 2010 ke bawah itu SDM hanya dianggap sebagai support atau sebagai istilahnya membantu organisasi untuk bergerak terus gitu ya. Nah, sekarang SDM ini udah lihat sebagai aset. Artinya kalau udah sebagai aset, nah SDM ini benar-benar bahasa Jawanya itu di rumah ya, dari segi hak dan kewajibannya, kemudian pengembangan karirnya dan sebagainya. Makanya inilah yang disebut dengan aset tidak ternilai.
Kemudian tanda yang kedua itu, kalau misalkan sebuah perusahaan itu sudah menggunakan war of talent, maka kinerja, produktivitas, dan kualitas perusahaan itu akan meningkat. Kenapa demikian? Nah, karena yang perusahaan ini udah menggunakan sebuah talent terbaik gitu loh, atau si pelamar terbaik dari pelamar-pelamar yang lain yang ada. Ya, saya ngomong Gitu ya. Makanya kalau teman-teman sekarang bilang bahwa persaingan di dunia kerja Halo Pak Bertus, suara suara Bapak ke pencet itu tolong dinyalakan Pak. Ada yang mencet tadi Pak. Tolong dinyalakan Pak. Suaranya tidak ada suaranya Pak. Oke Pak, sudah ya? Oke, gini Pak, monggo dilanjut. Gitu Pak. Oke, jadi untuk War of Talent ini ya. Nah, yang poin yang terakhir ini adalah company branding. Nah, ini sangat penting kalau misalkan teman-teman bisa melihat perusahaan-perusahaan startup gitu ya. Kenapa dalam outletnya mereka, kemudian dalam CSR (Corporate Social Responsibility) itu selalu memunculkan karyawan-karyawannya mereka gitu ya. Terus beberapa akun Instagram perusahaan itu bakal sharing pekerjaannya gitu ya, aktivitas di kantornya ngapain aja, ada outbound, ada makan siang dan sebagainya. Nah kayak gitu. Nah ini adalah salah satu strateginya gitu. Dan saat saat perusahaan dan si pelamar ini udah sama-sama ketemu dalam work talent ini, nah mereka akan lebih gampang buat company branding gitu ya. Nah, jadi company branding ini juga bisa menjadi referensi teman-teman untuk melamar sebuah pekerjaan. Kalau teman-teman masih belum yakin gitu ya. Nah, banyak sekali referensi yang bisa kalian lihat, baik dari Google Search, Instagram, LinkedIn, atau Facebook. Ya. Karena eh, di era-era sekarang ini gitu ya, di tahun-tahun atau zaman-zaman sekarang ini tuh biasanya perusahaan akan sharing aktivitasnya mereka gitu loh. Ngantor di sini itu suasananya kayak gimana, kemudian nanti yang didapat apa aja, ada outbound, ada makan siang dan sebagainya. Nah biasanya ini emang strategi supaya eh, teman-teman senang gitu ya buat buat atau tertarik buat join ke sana. Gitu ya. Oke, itu adalah singkat apa ya, beberapa isu yang ingin saya bahas supaya nantinya juga sebelum teman-teman tahu tentang company profilnya kita, teman-teman juga bisa lebih mempersiapkan lagi dirinya masing-masing. Ya, entah mungkin nanti juga di sini atau untuk menghadapi kesempatan yang lain. Seperti itu. Oke, saya akan tampilkan sebuah video. Nah, ini lebih ke company profile. Silahkan dinikmati, silahkan dilihat. Nantinya saya akan menjelaskan tentang profil dari perusahaan kita.
Monggo Pak Bertus dilanjut mawon, dilanjut saja Pak. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Oke lanjut Pak. Oke Pak. Nah, saya jelaskan yang pertama, ini dia. Jadi PT Arta Boga Cemerlang ini adalah satu grup dengan OT, gitu ya. Nah, OT Group sendiri ini adalah perusahaan consumer good yang berdiri tahun 1948. Saat itu berdirinya pertama kali itu ada di Semarang. Nah, untuk penjualan kita sendiri itu dibedakan jadi 3 garis besar, ada makanan, minuman, dan personal care. Nah, nanti saya akan jelaskan secara terperinci. Oke, ini adalah beberapa words yang udah kita terima, mulai dari untuk Tango, kemudian untuk pasta gigi dan sikat gigi formula, biskuit Ups, kemudian ada overflow dan sebagainya yang belum bisa kita tampilkan di sini. Ya, nah ini adalah historinya, teman-teman bisa dilihat. Jadi kita berdiri tahun 1948, berdiri pertama kali di Semarang dengan menjual minuman kesehatan dulunya, gitu ya. Nah kemudian seiring berkembangnya zaman, akhirnya OT berkreasi untuk jual beberapa produk yang lain, ya seperti makanan. Kalau makanan ya ada Vertigo, kemudian minuman ada Kiranti, teh gelas, lalu personal care yang paling terkenal adalah formula, itu. Ya, ini adalah visi dan misi dari perusahaan. Visinya adalah go beyond, artinya semua karyawan yang bekerja di sini harapannya semuanya dan diinginkannya itu bisa melampaui apa yang sudah dicapai ini, gitu ya. Kemudian misinya adalah bertumbuh bersama orang-orang, baik itu adalah karyawannya kita dan masyarakat secara umum. Kemudian menumbuhkan bisnis di Asia Pasifik. Nanti saya akan jelaskan ada beberapa negara yang sudah menjadi sasaran distributor dari perusahaan ini. Lalu
menumbuhkan value yang ada pada pemangku kepentingan atau pemangku jabatan di perusahaan ini. Nah, ini adalah group of company-nya ya, bisa dilihat ada 6 divisi besar. Nah, perusahaan kita sendiri atau PT Arta Boga Cemerlang itu ada di divisi logistik dan distribusi. Gitu ya. Saya tidak akan membahas di divisi-divisi yang lain, bisa dilihat di sana. Mungkin ada juga yang udah pernah lihat Miniso, nah itu salah satu juga group of company-nya OT. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa produknya. Jadi kalau wafer dan wafer stick itu ada produk Tango, Tango Waffle, Fulo, Tango Fusion, gitu ya. Ada Fulo Unicorn juga. Nah, ini coklatnya kita, ada Walut, Blasto, Cannonball. Nah, kalau di biskuit kita ada Ups, Fugu, Cheese Mill juga. Di candy kita ada Mints, kemudian Blaster juga produk candy-nya kita seperti ini. Lalu untuk sweet water itu ada Giranti. Nah, ini biasanya yang dikonsumsi oleh teman-teman yang perempuan ya. Lalu ada ini dia teh gelas, adem soju, amiti, crystalline, vita jelly drink, vita puding gitu ya. Nah, kemudian masih ada produk minuman yang memang belum ditampilkan di sini seperti Krating Deng dan UC 1000 juga. Jadi kalau UC mungkin udah tahu semua karena juga udah menjadi brandnya di Miss Universe gitu ya. Biasanya Miss Universe akan jadi brand ambasadornya UC dari setiap tahun siapapun yang menang itu. Kemudian untuk personal care kita ada toothbrushnya Formula ya. Lalu yang produk terbarunya kita itu ada hand sanitizer dan hand soap. Itu mereknya Prima Protect kalau misalkan teman-teman udah pernah lihat. Ya. Oke, ini ada mood wash-nya juga. Nah, itu tadi adalah beberapa produknya kita. Nah, sekarang kita masuk ke Arta Boga Cemerlang. Apa itu sebenarnya PT Arta Boga Cemerlang? Jadi, dari beberapa group of company yang ada tadi, kita adalah satu-satunya perusahaan distribusi untuk produk-produk OT, baik makanan, minuman, dan personal care. Gitu ya. Otomatis kalau misalkan kita adalah distributor, tentunya aktivitas secara garis besar di perusahaan ini ada dua, yaitu berjualan dan berdistribusi. Kalau berdistribusi ya distributor gitu ya. Kalau berjualan berarti ada tim salesnya seperti itu. Nah, PT Arta Boga Cemerlang sendiri itu berdiri di tahun 1985 ya, dan kita sudah tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nanti saya akan kasih lihat sebaran mapnya kita ada di Indonesia. Nah, ini dia. Jadi di distribusi mapnya kita ada di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, untuk di Jawa, khususnya di Jawa Timur sendiri, kita ada dua kantor wilayah ya. Satunya ada di Surabaya, satu lagi ada di Malang. Nah, untuk Kediri ini itu masuk dalam kategori depo atau secara umum biasanya orang lihatnya cabang sih, kantor cabang. Nah, dia nanti akan ikut wilayah atau induknya itu ada di Malang. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti berminat join di perusahaan kami, teman-teman akan ketemu saya untuk proses seleksinya, gitu ya. Nah, di Jawa Timur Selatan sendiri atau di kantor Malang itu ada 14 depo yang tersebar ya. Dari paling barat itu kita ada di Ponorogo, paling timur kita ada di Genteng, Banyuwangi. Nah, jadi 14 depo ini itu letaknya ada di Jawa Timur bagian selatan. Kenapa saya harus sampaikan 14 depo ini? Nah, nanti di akhir sesi untuk posisi yang kita buka, teman-teman akan lihat posisi mana aja yang memang mengharuskan teman-teman untuk mobile. Nah, selain berdistribusi di Indonesia, kita sudah punya 39 jaringan negara yang rutin untuk
kita lakukan pengiriman di sana gitu ya, mulai dari makanan dan minuman, kemudian ada permen, sweater gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman bisa cek di YouTube-nya kita OT for You gitu ya. Nah untuk Kiranti sendiri itu emang udah banyak dikonsumsi oleh perempuan-perempuan di luar negeri gitu. Reviewnya sih memang karena cocok untuk saat haid gitu ya. Jadi saat menghadapi haid biasanya mereka akan konsumsi Kiranti ini. Itu salah satu contohnya produknya ya. Nah perusahaan ini itu memberikan kesempatan untuk dua pemain besar gitu ya. Yang pertama adalah profesional dan yang kedua adalah fresh graduate. Nah kalau untuk profesional sendiri itu akan menempati beberapa posisi yang memang kita nggak ada manajemen trennya. Nah tapi kalau untuk fresh graduate, nah ini adalah posisi yang diisi oleh teman-teman yang nantinya ikut program manajemen train di perusahaan ini. Nah, ya. Nah, ketika nanti sudah join di sini, baik itu profesional maupun fresh graduate, teman-teman juga akan didampingi ya dalam berkembang oleh tim yang namanya iCare. Ya, jadi iCare ini nanti juga akan merangkul teman-teman, mengembangkan teman-teman di sini baik secara knowledge maupun skill. Ya, jadi teman-teman di sini nggak akan dibiarkan aja berkembang sendiri, nggak, tapi teman-teman juga akan dapat kesempatan untuk berkembang dan didampingi langsung oleh iCare. Gitu. Nah, kita sampai ke posisi apa aja yang lagi kita buka, gitu ya. Nah, posisi yang pertama ini adalah sales supervisor train, ya. Nah, dari namanya udah ketahuan berarti ini adalah program manajemen train. Sebagai garis besar, program manajemen train di perusahaan kami itu ada selama 1 tahun, gitu ya. Jadi selama 1 tahun ini akan ada yang namanya ikatan dinas kalau di perusahaan kami seperti itu. Gitu ya. Untuk kualifikasinya kita butuhkan S1 semua jurusan, usia maksimalnya 25 tahun, IPK minimalnya 3,00 dan bersedia ditempatkan di seluruh Jawa Timur, terutama di Jawa Timur bagian selatan di 14 depo yang saya sebutkan tadi. Nah, berapa kali muternya? Nah, ini yang tidak bisa kita pastikan. Karena bisa jadi teman-teman di depo Kediri misalkan sebulan, di bulan depan dipindah ke depo Madiun. Atau misalkan di depo Kediri 2 bulan baru dipindah lagi ke depo Madiun. Gitu bisa jadi. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung kebutuhan perusahaan mau menempatkan teman-teman di mana aja. Ya. Nah, tanggung jawabnya itu adalah seperti ini. Yang pertama, mencapai target penjualan dengan berhasil mengolah tim. Yang namanya penjualan itu, yang namanya pekerjaan itu pasti semua ada targetnya gitu ya. Cuma yang orang-orang yang berkecimpung di dunia penjualan, targetnya pasti satu trip lebih tinggi daripada jabatan atau posisi yang lain. Oke, memang betul gitu ya. Nah, teman-teman di sini diminta untuk mencapai target penjualannya tidak hanya dengan sekedar capai aja penjualannya, enggak, tapi juga harus bisa mengelola timnya atau direct salesnya. Kemudian menerapkan strategi bisnis perusahaan ya. Jadi harapannya teman-teman di sini tidak hanya tahu masalah target dan target, tapi juga tahu tentang strategi bisnis supaya ini bisa diimplementasikan, bisa dijalankan agar yang targetnya tadi itu juga bisa tercapai dengan strategi yang ada. Gitu ya. Kemudian menjalin hubungan baik dengan customer. Nah, dalam hal ini adalah toko. Ya, kenapa demikian? Karena yang namanya distributor pasti kita akan bekerja sama langsung dengan toko-toko. Jadi wajib kita membina hubungan baik. Ya tujuannya supaya toko tersebut juga selalu order ke barangnya ke kita gitu ya, selalu ngambil barangnya kita tanpa dia ngambil barang ke pihak lain. Gitu. Kemudian mengidentifikasi pangsa pasar. Nah ini penting. Jadi nggak hanya teman-teman tahu dari strategi perusahaan yang internal, tapi juga teman-teman bisa melihat ke eksternal atau pangsa pasar. Gimana sih produk FMCG yang sekarang gitu ya, persaingannya seperti apa. Nah inilah yang nanti bisa melahirkan inovasi dari teman-teman masing-masing. Gitu ya. Kemudian posisi yang kami buka selanjutnya itu adalah sales canvas. Mungkin biasanya akan lebih dikenalnya direct sales gitu ya.
Nah, sales canvas ini nanti akan bekerja sama langsung dengan sales supervisor training. Untuk kualifikasinya sendiri, minimal pendidikannya adalah SMA, kemudian minimal nilainya 7,0, ya rata-rata nilai ujiannya. Lalu usia maksimalnya adalah 28 tahun, memiliki SIM A maupun SIM C, ya kan diutamakan kalau teman-teman punya SIM A, dan bersedia ditempatkan di area terdekat dari penempatan awalnya, gitu ya. Misalkan kayak kita lagi buka di Kediri, contoh, misalkan teman-teman udah ditempatkan di Kediri nih, tapi ada area Nganjuk dan area Tulungagung yang posisinya kosong, teman-teman juga harus bersedia dimutasi ke sana. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya teman-teman berkembang lagi dan roda perusahaan juga tetap berjalan. Itu ya. Nah, tanggung jawabnya sendiri adalah seperti ini, melakukan kunjungan ke toko-toko, ya, kemudian melakukan penjualan sesuai target perusahaan. Nah, target yang memberikan tadi adalah sales supervisor trainee-nya atau sales supervisor. Ya, jadi dia nanti yang akan kasih targetnya satu hari harus selesaikan berapa target dan sebagainya. Kemudian melakukan promosi produk terkait penjualan, ya. Jadi selain teman-teman datang ke toko, teman-teman juga harus menghafalkan produknya, baik itu teh gelas, wafer tengko dan sebagainya. Semua produknya Otera yang teman-teman jual. Jadi teman-teman harus hafal betul produk-produk tersebut. Jadi ketika promosi yang nggak belibet, kemudian udah ketahuan benar-benar menguasai produk-produk tersebut, gitu ya. Kemudian membuat laporan harian. Nah, biasanya laporan ini itu dilakukan di sore hari. Jadi satu hari ini targetnya udah kecapai atau belum, berapa kunjungan toko yang dilakukan dan sebagainya. Nah, itu biasanya di sore hari teman-teman akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya. Oke, kemudian posisi terakhir yang kami buka adalah driver. Nah, untuk driver ini lebih ke support di pengirimannya, gitu ya. Untuk kualifikasinya khusus yang ini kita lebih condong ke teman-teman yang laki-laki, gitu ya. Jadi wajib laki-laki untuk pria, usia maksimalnya 30 tahun, SIM minimal yang dimiliki itu adalah B1. Ya, kalau misalkan masih punya SIM A, ya harus upgrade dulu ke B1, baru kemudian akan kita proses lanjutan. Seperti itu. Ya, kemudian poin yang paling penting juga di sini adalah hafal rute. Nah, jadi kalau misalkan ditempatkan di Kediri juga harus menghafalkan rute Kediri kota dan kabupaten. Seperti itu. Oke, tanggung jawabnya adalah seperti ini. Melakukan pengiriman produk-produk ke toko-toko, membina hubungan baik dengan toko-toko, dan melaporkan aktivitas pengiriman. Nah, jadi teman-teman di sini punya atasan namanya operasional supervisor. Beda lagi ya, bukan sales supervisor tapi operasional supervisor. Jadi nanti direct laporannya itu ke operasional supervisor. Sudah kirim 100% atau belum, sudah sesuai jadi bisa nanti ke operasional supervisor. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari perusahaan PT Arta Boga Cemerlang, dan beberapa posisi tadi yang sudah saya sampaikan kita buka ada 3 posisi tadi. Saya tunggu teman-teman mungkin ada yang berminat untuk join bersama kami. Gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Pandi. Boleh buka sesi pertanyaan ya mungkin ya Pak Pandi ya. Jam istirahat. Jam istirahat jam itu. Foto 4x6. 4x6 dari Mana Pak Pandi? kan Lukman itu seperti itu Pak, HP-nya itu cuma satu di rumah. Oke Pak, silakan yang ingin bertanya ya. Silakan yang ingin bertanya langsung chat di itu. Langsung chat di apa di online-nya itu ya. Pak, ini ada yang tanya, bagian sales untuk SMK ada tidak, Pak? Ada Pak, ada. Tadi yang saya sampaikan itu tadi Pak, betul. Untuk sales. Ya, silakan lagi yang ingin bertanya langsung chat di tempatnya ya.
Lepas saya nggak punya, nggak punya paketan. Kalau bagian operator produksi Pak, ada tidak Pak? Oh, belum ada Pak. Soalnya kita di divisi distributor. Kalau operator itu beda lagi. Bisnis unitnya ke manufaktur Pak. Oh gitu ya, tidak ada Pak. Mas ya untuk itu. Kalau bagian sales supervisor yang D3 Pak. Oh, tidak bisa Pak. Jadi kalau untuk sales supervisor train itu wajib S1 minimalnya atau D4 juga bisa karena udah setara. 995 ini ada Mas. Sponsor semua itu. Iki Untuk salesnya yang tidak punya SIM A atau C bagaimana Pak? Kalau masih punya SIM C bakalan kita proses Pak. Tapi kalau sama sekali tidak punya SIM, ya harus melengkapi dulu Pak persyaratan administrasinya. Jadi wajib Pak ya? Wajib Pak, betul. Pacar hari ini masuk ini. Ya, untuk ada atau tidak ya? Gimana Mbak? Maaf putus-putus suaranya. Mampu sih nggak mampu ya kan Yongki. Mana loh? Kalau nggak jelas bisa langsung chat aja yang ingin bertanya. Pakai yang nanti ngomong. Seneng mancing ngapain? Nah itu saya sudah kirimkan emailnya ya Pak ya di live chatnya. Itu Ya. ada email untuk kirim lamarannya. Jangan lupa nanti untuk subjeknya posisi sama namanya. Namanya teman-teman gitu ya. Misalkan sales canvas ya sales canvas underscore-nya nama. Silakan yang ingin bertanya. Ya Pak. Untuk bagian sales SPV train bisa laki-laki dan perempuan bisa. Karena nanti juga akan ikut program manajemen train Pak. Kalau untuk bagian admin kita belum ada, tapi nanti mungkin di akhir tahun di periode bulan November kita akan hire untuk posisi kasir. Ini lokernya untuk bagian apa aja ya Pak? Oh ya, untuk sales supervisor train, sales canvas sama driver Mbak. Harus pakai SIM apa enggak Pak? SIM, minimal SIM C. Kalau nggak punya Pak? Belum bisa diproses, jadi harus wajib punya SIM Mbak. Soalnya umurnya belum sampai Pak. Oke, silakan berarti tunggu aja nanti umurnya udah nyampe. Karena ya kembali lagi, soalnya kan nanti kalau bekerjanya mobile, kalau nggak punya SIM, ada apa-apa di jalan juga nggak enak. Pak, terima kasih ya. Oke. Supervisor sales memang fresh graduate ya Mas untuk prioritasnya Mas Ahmad. Karena nanti akan ada program manajemen train. Kalau untuk supervisor sales D4 bisa karena udah setara dengan S1. Betul, untuk kasir baru buka di sekitar November. Karena baru prosesnya nanti untuk di akhir tahun. Emailnya sudah saya kasih ya tadi, silakan di scroll ke atas saja Mas Robert. Silakan yang ingin bertanya lagi ya, waktunya masih 5 menit, silakan. Kalau untuk kasir dicek, minimal ya. Kalau untuk kasir minimalnya SMA, maksimal usianya 25 tahun. Kalau kasih itu boleh SMK ya? Saya jurusannya akuntansi. Dapat akuntansi. Maaf. Iya. Bagian. Kan aku. Oke, kalau untuk pengumumannya nanti akan direview dulu ya Mas ya, kurang lebih 1 minggu dari hari ini, karena kita juga akan proses beberapa lamaran yang masuk, nggak hanya dari job fair ini gitu ya. Kemudian kalau untuk semua loker wajib SIM wajib,
ya karena pekerjaannya mobile semua, mulai dari sales supervisor train, terutama driver. Untuk email nggak usah, langsung posisi underscore namanya aja, subjeknya nggak usah dikasih depo. Silakan, masih ada waktu 3 menit. Yang bertanya langsung chat ya di kolom chatnya di Skype ya. Oke, belum ada pengalaman masih bisa Mas, nanti masih akan diproses. Kita akan lihat dari proses screening administrasinya dulu. Kalau memang lolos nanti baru proses ke psikotes sama interview. Oke, SMA sederajat kalau mau melamar sebagai kasir baik dia MA maupun SMK masih bisa ya. Nah, cuma kualifikasinya untuk kasir ini memang kita lebih condong ke perempuan. Oke. Untuk D3 kita ada di posisi sales kanvas. Karena kalau untuk sales supervisor train wajib S1 atau D4. Untuk kasir sudah disampaikan tadi ya, baru dibuka di bulan November karena untuk plan di bulan Desember nanti. Oke, semuanya closing date 1 pekan dari sekarang ya, karena nanti untuk teman-teman yang sudah apply baik dari saya, baik dari langsung di email atau lewat Pak Fandi, nanti akan segera kita proses ya. Untuk 1 minggu ke depan ini akan kita screening dulu administrasinya, kalau memang oke kita akan mulai panggil secara bergelombang gitu. Persyaratan untuk driver tadi udah disampaikan ya. Jadi minimal punya SIM B1, kalau SIM-nya masih A akan kita arahkan ke kanvas dulu Mas. Kemudian usia maksimalnya 30 tahun ya, minimal nilai SMA-nya rata-ratanya di 7,0. Halo, selamat siang. Tampaknya waktunya sudah habis, Pak Bertus. Bagaimana? Oke Pak, nggak apa-apa. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, sama-sama. Kami Oke. dari BKK Bursa Kerja Khusus SMK YP 17 Pare mengucapkan terima kasih banyak kepada ARJ PT Arta Buga Cemerlang Bapak Bertus. Semoga kita bisa kerjasama lagi di tahun-tahun berikutnya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya juga mau menyampaikan terima kasih sekali lagi untuk Pak Fandi karena sudah memberikan kesempatan pada perusahaan. Lalu terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join. Saya minta maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Lalu untuk beberapa pesan tadi yang disampaikan ya diambil beberapa sisinya saja ya. Mungkin ada yang memang secara ideal nggak bisa dilakukan dan mungkin ada yang memang bisa dilakukan. Itu aja dari saya Pak Fandi. Sampai berapa lama ya sampai dari apa jenenge oleh seragam toko perusahaan
Karyawan baru. Iya Pak, training, sama-sama. Oke. Oke. Ya untuk online job fair G2 SMK YP 17 Pare, saya akhiri cukup sekian aja. Semoga kita bisa melaksanakan lagi online job fair karena memang kondisinya sedang corona ya, pandemi. Semoga online hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Untuk emailnya bisa dilihat di chat ya untuk pengiriman berkas-berkas lamarannya. Itu aja dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.